Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Indah Fatimah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang tips cara yang efektif belajar dari rumah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi atau COVID-19 dan hal itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, di mana kondisi yang biasanya kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, kemudian belajar ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru setiap hari, hal itu terpaksa kita hentikan dan diganti dengan aktivitas belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mengetahui tips cara yang efektif belajar dari rumah, kita harus tahu dulu penyebab kita mulai bosan, mulai jenuh belajar dari rumah. Ada beberapa penyebab ketika siswa sudah mulai bosan dan jenuh belajar di rumah. Yang pertama adalah setting tempat. Nah, setting tempat ini maksudnya adalah ketika mindset kita atau pola pikir kita, karena rumah itu adalah tempat istirahat, bukan tempat untuk belajar. Jadi ketika di rumah, kita cenderung lebih malas untuk belajar dibandingkan dengan di sekolah. Penyebab yang kedua, siswa malas belajar dari rumah adalah dulu sebelum pandemi, yang namanya pembelajaran dan HP itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, sekarang bedanya yang namanya gadget atau HP dan pembelajaran itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena sekolah menerapkan sistem belajar virtual atau daring, oleh sebab itu, mau tidak mau siswa harus mempunyai HP, harus menggunakan gadget untuk belajar. Nah, ketika di rumah siswa menggunakan gadget untuk belajar, maka siswa lebih tertarik membuka atau menggunakan HP itu untuk hal-hal yang dia sukai. Contohnya media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, ataupun game. Nah, jadi HP-nya itu digunakan untuk sesuatu hal yang dia sukai, bukan digunakan untuk belajar. Nah, penyebab yang terakhir siswa malas belajar di rumah adalah di rumah itu siswa mempunyai peran ganda, yaitu seperti menjadi seorang anak, kemudian harus membantu orang tua, apalagi misalnya orang tua jualan harus ikut jualan. Jadi siswa itu mempunyai tanggung jawab yang double ketika di rumah. Nah, ketika belajar pun harus di rumah, maka siswa cenderung mempunyai beban menjadi anak, beban membantu orang tua, dan beban untuk belajar. Nah, hal itu berbeda ketika siswa belajar di sekolah, yang mana ketika di sekolah, pikiran siswa dan fokus siswa adalah hanya untuk belajar. Nah, setelah kita tahu beberapa penyebab kenapa siswa malas belajar di rumah, maka ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar efektif belajar dari rumah. Berikut ulasannya. Nah, tips yang pertama adalah yang bisa dilakukan, buat tempat belajar sendiri, layaknya seperti tempat makan sendiri misalnya. Ketika kita makan, maka kita harus makan di tempat yang itu. Nah, begitupun juga dengan belajar. Ketika kita belajar, maka usahakan kita mempunyai tempat sendiri untuk belajar. Dengan cara demikian, pola pikir kita ataupun otak ataupun hati kita bekerja sama dengan baik. Ketika kita berada di tempat itu, maka yang harus kita lakukan adalah belajar. Nah, kemudian tips yang kedua adalah coba usahakan buat rutinitas harian atau jadwal harian, kegiatan harian kita, supaya
apa yang kita lakukan setiap harinya itu terorganisir. Ketika waktunya belajar, maka kita harus belajar. Ketika waktunya istirahat, maka harus istirahat. Begitupun ketika waktunya bermain. Boleh kita bermain, tetapi harus tidak mengabaikan kegiatan kita belajar di rumah. Nah, tips yang ketiga adalah ketika pembelajaran secara online atau virtual, baik itu menggunakan Zoom atau Google Meet, usahakan banyak bertanya. Kenapa harus banyak bertanya? Karena tidak setiap hari kita melakukan pembelajaran secara virtual. Kadang-kadang bisa menggunakan WA ataupun Classroom. Nah, ketika guru menggunakan pelajaran virtual, baik itu Google Meet atau Zoom, usahakan banyak bertanya. Karena dengan banyak bertanya, kita akan lebih tahu apa yang tidak kita mengerti. Kita akan lebih tahu apa yang tidak kita pahami. Nah, tips yang keempat, selain banyak bertanya ketika sedang melakukan pembelajaran virtual, kita juga harus mencatat poin-poin pentingnya dari setiap pelajaran yang disampaikan. Nah, fungsinya selain kita mempunyai rangkumannya, ketika kita menulis poin penting tersebut, secara tidak langsung kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru dan bisa mudah lebih paham dan ingat. Nah, tips yang keenam adalah usahakan menuntaskan tugas di awal waktu. Jangan biarkan tugas sampai menumpuk, karena ketika tugas sudah menumpuk, maka akan semakin berat beban kita untuk mengerjakannya. Jadi usahakan setiap pembelajaran, misalnya satu hari itu ada 2 pembelajaran, maka lakukan tugas kalian, mengerjakan tugas dan belajar di 2 pelajaran tersebut. Sehingga ketika dilakukan metode seperti itu, tugas tidak akan menumpuk dan akan terorganisir dengan baik. Nah, tips yang keenam atau tips yang terakhir adalah jadwalkan untuk sharing, membahas soal dengan teman kalian. Nah, hal itu akan sangat efektif dilakukan untuk saling bertukar informasi. Karena informasi yang kalian dapat ketika belajar daring itu sangat terbatas, maka usahakan cari sumber informasi lain sebanyak-banyaknya. Tidak hanya dari guru, bisa dari buku ataupun dari teman. Nah, baik, itu saja tips yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap semangat belajar dari rumah.